Jadi sebetulnya tidak ada sistem baku menurut saya dalam budidaya ikan itu ya. Jadi bebas teman-teman bisa kembangkan sendiri masing-masing dari sistem-sistem yang ada. Itu inovasi dan kreasi lah. Bahkan awalnya pada saat saya pakai sistem bioflok itu ternyata banyak yang mati itu. Pertama malah 50% lebih malah mati semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di channel Sam Yahya, channel yang membahas tentang seputar budidaya ikan nila. Yang kali ini kita akan sharing-sharing, berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang sistem RAS versus sistem bioflok. Nah, kita akan bahas itu teman-teman. Namun sebelum bahas itu, saya mendoakan dulu pada teman-teman semua, menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu, berkah selalu, rezekinya yang berkah, yang melimpah, yang banyak, yang diberikan dari jalan mana saja yang tidak kita sangka-sangka, dan semua urusan teman-teman semua diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, langsung aja. Sekarang kita akan membahas tentang sistem RAS versus sistem bioflok. Disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwasannya ini sedang tidak mendeskripsikan, sedang tidak membanding-bandingkan, sedang tidak mengatakan sistem mana yang lebih bagus atau sistem mana yang lebih buruk gitu ya untuk budidaya ikan nila. Saya lebih ke arah cerita saja. Saya cerita dari pengalaman pribadi. Saya tuh dulu pertama kali, nah ini pertama kali itu kolom yang sebelah sini teman-teman. Ini kolom sebelah sini pertama kali saya sangat tertarik waktu itu untuk budidaya ikan nila sistem bioflok. Tertarik di YouTube sistem budidaya ikan nila bioflok, belajar mulai dari garam krosok, kemudian molasenya, EM4-nya, kemudian macam-macam lah itu ya, belajar. Nah, ternyata dipelajari, pede gitu kan. Awal-awal berjalan lancar, tapi ternyata ada yang mati 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor itu ya. Kasih penanganan, ternyata malah mati semua. 70-80% malah mati gitu ya. Pantang menyerah, langsung lagi, uji coba lagi, percobaan lagi, belajar lagi, cari lagi, mati lagi juga teman-teman ternyata. Sampai akhirnya mungkin karena saya bodoh gitu ya, karena saya nggak ngerti-ngerti pakai sistem bioflok itu, atau mungkin ya akhirnya pengen coba deh yang lain gitu kan. Akhirnya tidak pakai bioflok, tidak pakai garam, nggak pakai EM4-nya, juga nggak pakai molase dan yang lainnya nggak pakai. Udah murni air saja sama oksigen, bahkan makanannya pun tidak dibibis, apa adanya aja. Dan ternyata alhamdulillah waktu itu panen gitu ya, panen banyak, berhasil, terus tidak dijual. Panen pertama malah kita bagi-bagikan saja, sedekahin saja ke tetangga-tetangga, saudara-saudara, bagi-bagi, makan-makan sama keluarga dan sebagainya. Nah, enak kan, makan bareng-bareng aja tuh, bagi-bagiin aja saudara-saudara sini, tetangga-tetangga sini. Tapi ternyata sistem bioflok gagal. Yang kedua pakai air sama oksigen aja, itu ada masalah. Masalahnya itu adalah ikan nilanya mau makan pada saat awal-awal, pada saat ganti air. Tapi ketika sudah 1 minggu, 10 hari, itu ikan nilanya males makan. Cari-cari tahu ternyata apa? Kotorannya numpuk semua di kolam tersebut. Nggak dibersih-bersihin kan, jadi mau nggak mau harus dikuras. Beres dikuras, seger lagi ikannya. Oh, ini karena kotorannya banyak numpuk di situ dia ternyata ya. Jadi harus ganti air setiap seminggu atau mungkin 10 hari sekali. Ganti air, kuras, bersihin. Walaupun bersihinnya ya cuman airnya aja sih diganti 10%, 20% tinggalin gitu kan.
baru segar lagi dia. Capek juga ternyata ganti-ganti air gitu kan, membuat apalagi pada saat musim panas, musim kemarau gitu ya, itu sayang-sayang lah airnya dipakai untuk ke kolam semua. Cari-carilah, ternyata pelajarin pakai sistem ras. Pakai sistem ras, nah yang sekarang ini kita pakai sistem ras. Air alhamdulillah lebih jernih, lama kotornya gitu kan, karena dia tersaring ke dalam filter chamber, kolam filter chambernya. Paling nanti kita akan bersihkan di chambernya saja. Jadi ini kolamnya ada 6 buah kolam, 2 kolam besar, 4 kolam kecil di ujung sana. Nah, chambernya cuman kecil gitu ya, cuman 1x1 itu chambernya. Ada 3 kolam chamber kecilnya. Nah, ini kolam chambernya, kita tutupin pakai rumput ya, nanti kita spill. Itu pengalaman tentang pakai sistem ras maupun sistem bioflok. Ini pakai sistem ras, ada gemericik airnya, terus airnya masih jernih walaupun sudah berapa ini, seminggu lebih lah ya. Waktu dulu sebelumnya dikuras itu seminggu yang lalu kita kuras karena ada terkontaminasi sama jamur dan sebagainya. Nah, ini udah seminggu masih kelihatan lebih bersih daripada sebelumnya. Itu yang sistem kedua itu sistem apalah namanya, cuma ala kadarnya air aja mau oksigen. Sehari aja udah hijau itu airnya, udah keruh, udah banyak kotoran numpuk di situ. Kalau ini terfilter, tersirkulasi dan terfilter, sehingga kita bersihkan ya kolam chambernya aja. Ini pakai sistem ras. Nah, sebetulnya ada nggak sih sistem baku dalam budidaya ikan nila itu? Menurut saya pribadi itu sebetulnya nggak ada yang baku ya. Teman-teman bisa kembangkan sendiri biofloknya, teman-teman bisa kembangkan sendiri sistem rasnya atau sistem yang lainnya tradisional atau apa, itu krocok lah atau apalah, itu teman-teman bisa kembangkan sendiri. Yang penting itu poinnya sebetulnya adalah, yang paling penting itu poinnya satu, ikan itu tidak mati. Yang pertama dulu tuh, ikan nggak mati. Minimalisir lah, kalaupun tidak bisa 100% hidup, minimalisir. Normalnya 5%. 5%, angka kematiannya 5% itu masih normal ya. Tapi kalau bisa di bawah itu 3%, 4%, 2%, bahkan 1% atau 0% itu bagus. Yang pertama jangan mati dulu. Yang pertama. Yang kedua, tidak cukup hanya tidak mati, tapi teman-teman harus kembangkan caranya, inovasi, kreasi, eksperimen gimana caranya supaya ikan nila itu cepat besarnya. Nah, itu yang kedua, cepat besar. Gimana caranya biar cepat besar dalam waktu yang lebih singkat tapi besarnya lebih cepat. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman bisa eksperimen sendiri pakai sistem apa aja yang menurut teman-teman itu pas gitu kan. Karena nanti kaitannya adalah lebih cepat panen tapi bobotnya lebih besar, itu kan lebih bagus. Atau dengan usia sama tapi bobotnya lebih besar, ya itu kan lebih bagus. Entah dari makannya, entah dari airnya, entah dari oksigennya, entah dari apanya, itu teman-teman bisa eksperimen. Yang pertama jangan sampai mati, yang kedua adalah dia cepat besar. Nah, itu aja poin pentingnya. Dan yang ketiga adalah pengeluarannya lebih sedikit, karena pengeluaran nanti kaitannya dengan pemasukan supaya nanti dapat keuntungan lah gitu. Tapi yang ketiga ini relatif ya, bisa hobi, bisa juga dibuat makan sendiri, bisa buat dijual, bisnis, macam-macam, terserah lah itu teman-teman. Itu kalau berbagi review pada saya kesempatan hari ini ya. Jadi yang penting itu pakai sistem apapun silahkan kembangkan sendiri, inovasi sendiri, uji coba sendiri. Yang penting ikan tidak mati atau minimalisir kematian. Yang kedua adalah ikan itu cepat besar. Yang ketiga, minimalisir pengeluaran, entah itu pengeluaran air ataupun pengeluaran listrik, atau bisa dikombin sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Tinggalkan kolom komentar positif teman-teman, apa ada cerita-cerita pengalaman ilmu lainnya, silahkan teman-teman bisa bercerita di sini, kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih makan dulu ini ya. Kita kasih makan dulu teman-teman. Mau nggak dia makan? Makan. Nah.